Halo semuanya, nama saya Alzain. Balik lagi kita bertemu. Jadi saat ini aku mau menjelaskan gimana sih pengalaman aku pas dapetin surat keterangan difabilitas ini, ya kan? Aku mau ceritain dulu nih awalnya. Kalau bisa sih ya, kalau emang ini video yang membantu kawan-kawan semua, boleh dong minta like-nya sama subscribe-nya ya, buat bantuin aku biar aku makin semangat lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan juga yang bisa aku jawab, bisa di kolom komentar juga. Yang pasti sih bakalan aku jawab. Sama gimana ya, pertamanya ini nih, aku tuh searching dulu sih sebenarnya ya. Kan baru pertama kali aku ngikutin CPNS di tahun ini nih, ya kan. Nah, di sini nih baru banget aku tahu kalau untuk peserta difabel ini dibutuhkan surat keterangan khusus, ya kan. Surat keterangan khusus yaitu surat keterangan difabel. Nah, pertama aku kira gampang kayaknya ya, tinggal minta doang ke puskesmas. Ternyata aku salah kawan-kawan. Nah, pertama tuh kan aku datang share dulu sih, aku sebenarnya share dulu ke dokternya aku kan termasuk difabel mental, yaitu bipolar dan ADHD. Aku share dulu ke dokter, nanya dulu kondisi aku, dan kata dokter aku bisa kok aku ikutin ini, dan kata dia dia mengeluarkan surat ini diagnosanya aku. Nah, kebetulan aku berobat di Al Islam, Rumah Sakit Al Islam di Bandung. Terus dari situ dokternya ini menyarankan untuk minta ke pemerintah setempat kan. Nah, awalnya aku pikir aku cuma minta ke puskesmas doang ya kan. Setelah aku minta di sana, ternyata mereka hanya mengeluarkan surat keterangan sehat di sini. Dan otomatis kan saya bingung. Di sini kan tulisannya kan sehat dan tidak bercacat ya kan kawan-kawan ya. Sedangkan saya kan di sini ngelamarnya tuh difabel mental. Makanya saya konfirmasi lagi kan ke petugasnya, kok saya dapetnya suratnya kayak gini ya. Saya kan butuhnya untuk surat pernyataannya bahwa keterangan saya ini punya difabel mental yang diagnosanya seperti ini. Akhirnya dari puskesmas ini saya disuruh balik lagi ke rumah sakit yang saya berobat, which is Al Islam. Saya balik lagi ke sana dan tiba-tiba di sana salah saya juga sih. Saya nggak nanya lagi ke dokter saya langsung aja datang ke informasi, langsung nanya-nanya. Saya diarahkan ke MCU. Totonya saya disuruh untuk tes medical check up, padahal itu tuh nggak perlu sebenarnya kalau untuk surat keterangan. Dan singkat cerita, saya kan tuh saya ketemu lagi dengan dokter saya karena kebetulan dia ada jadwal juga di situ. Saya ngobrol sama dia dan dia bantu saya. Dia ngasih contoh kap suratnya. Ternyata kap suratnya itu membutuhkan NIP dari dokternya. Nah, dokter saya itu nggak bisa mengeluarkannya. Dari situ dia menyarankan untuk ke rumah sakit rumah sakit negara. Nah, buat temen-temen nih ya, kalau menurut aku langsung aja datang ke rumah sakit negara di sekitar kota kalian ya, dimanapun itu. Searching aja di Google dimana. Kalau di Bandung aku ke RS Hasan Sadikin, ke situ aku teh. Nah, aku udah datang ke situ, aku minta tuh ke dokternya, dan jangan lupa ya teman-teman bawa surat diagnosa yang pertama kali aku kasih lihat itu.
itu juga harus dibawa. Dan ternyata aku nanya tuh ke satpamnya tuh, aku mau ngikutin syarat CPNS untuk bikin surat difabel, aku gituin. Aku diarahkan ke lantai 6, udah naik ke sana, terus disuruh nunggu. Dan kebetulan saat itu aku lupa bawa KTP aku ketinggalan di rumah sakit Al Islam karena aku melakukan MCU itu kan udah terlanjur gitu kan, udah ikut MCU-nya, dan KTP aku ketinggalan di situ ternyata. Untungnya sih aku masih punya kopinya, jadi pakai kopinya dulu. Terus udah gitu si bagian petugasnya nanyain dulu ke dokternya. Di Hasan Sadikin sebenarnya punyanya itu dokter okupasi untuk pekerja. Nah saya kan butuhnya dokter jiwa untuk pekerja kan, nggak ada kan. Cuman kata dia coba dicek, coba ditanyain. Nah udah sama mereka ditanyain, mereka katanya bisa. Aku di situ bayar suratnya sekitar 240.000 itu, surat keterangan sehatnya aku. Dan terus nggak lupa juga mereka ngecek kita buta warna nggak nih gitu, terus cek secara fisik apa yang kurang dari kita. Nanti tuh sama dokternya juga bakalan diwawancara lagi, kenapa sih kita punya ini. Di sini kan aku udah keluar nih surat keterangan disabilitasnya. Nah di sini tuh nanti juga ditanyain teman-teman tuh kayak riwayatnya dari tahun berapa, ininya apa, bisa mengurus sendiri nggak gitu. Sama nanti yang pemeriksaan fisik itu dicek juga di sini. Kan aku untuk secara fisik kan puji Tuhan masih sempurna, hanya aku kan bermasalah di bagian mentalnya. Jadi dokter ngebuletin di bagian mentalnya ini gitu. Terus di sini juga dites kan untuk kekuatan ininya, tangannya gitu, sama kemampuan jalan, naik tangga dan lain-lain, itu dites juga nanti sama mereka. Sama nanti obatnya ini ditulis berdasarkan hasil diagnosa yang dokter kita gitu. Ini khusus untuk teman-teman yang berobat secara di rumah sakit swasta tapi mau bikin surat CPNS di rumah sakit negeri ya kawan-kawan ya. Aku lupa ngasih tahu kalian ini. Nah di sini nanti kan ditulis juga obat-obat yang kita konsumsi apa aja gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen share atau pengen nanya-nanya lagi gitu masalah gimana sih bikin suratnya lagi gitu, apakah perlu kemana, kalau aku sih cuman datang doang sih sebenarnya ke RSUD. Hanya kemarin aku salah aja datangnya, aku datang ke puskesmas dan aku padahal udah make sure juga sih ke mereka aku butuh surat difabel, tapi sama mereka dibikinin surat sehat. Jadi mereka salah persepsi dan aku juga nggak tahu di situ gitu. Lebih baik sih kalian datang aja ke RSUD gitu kalau menurut aku. Sekian ya teman-teman dari aku videonya, semoga ini ngebantu buat teman-teman kita yang difabel mental maupun yang fisik. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini sampai akhir.